Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk terus upload video hampir setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bobby di channel Agan Bobby. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mudah menjadi YouTuber, tapi ratingnya lebih ke konten. Artinya bagaimana cara kita memilih konten-konten yang sekiranya bisa diminati oleh banyak penonton. Tetapi sebelum saya lanjut, silakan di subscribe, like, comment, and share. Jadi langsung saja tanpa perlu berlama-lama, kalau kita bicara konten untuk menjadi YouTuber itu memang susah-susah gampang. Ada yang bilang bahwa sangat sulit untuk memilih konten apa yang sekiranya bisa menjadi pilihan kita sehingga bisa memancing para penonton untuk bisa menonton channel kita. Tetapi di sini saya akan merangkum sekiranya konten-konten apa yang bisa teman-teman jadikan konten untuk channel teman-teman. Kalau kita lihat channel-channel lain, memang sudah banyak juga yang memberikan tips terkait konten-konten YouTube yang sangat banyak diminati para penonton. Tetapi saya ingin merangkum 5 saja dari konten-konten yang sudah disarankan oleh channel-channel di sebelah ya. Yang pertama itu konten yang paling sangat mudah dibuat dan cukup banyak peminatnya itu adalah daily and travel vlog. Kalau kita lihat di YouTube itu sangat banyak ya konten-konten seperti itu. Apalagi sekarang YouTuber hebat, YouTuber terkenal itu berasal dari konten ini atau konten daily atau travel vlog seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi pilihan teman-teman untuk kemudian dijadikan konten. Tetapi kalau menurut saya, saran saya, kalau bisa sebisa mungkin daily dan travel vlognya itu yang informatif atau edukatif sehingga bisa menambah wawasan para penonton. Karena seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa dalam hal kita menjadi YouTuber itu hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghadirkan informasi-informasi yang valid dan tentu bisa menambah wawasan bagi para penonton. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sering banyak diminati oleh penonton adalah konten mengenai make up dan beauty. Tapi biasanya untuk make up dan beauty ini banyak dibuat oleh perempuan-perempuan. Nah, kenapa? Karena rata-rata yang bisa make up dan merias wajah itu adalah wanita. Tetapi tidak sedikit juga, ada juga yang laki-laki ya yang membuat konten seperti ini. Ini sangat banyak peminat dan penontonnya karena lagi-lagi kalau kita kembali bahwa orang mencari ini kan mencari konten ini atau membuka YouTube untuk mencari konten-konten yang sebelumnya mereka tidak tahu lalu menjadi tahu. Apalagi jumlah penduduk di dunia ini yang paling banyak adalah wanita. Jadi memang khususnya kaitan dengan make up dan beauty ini sangat banyak penonton, sangat banyak viewer, dan dari banyaknya viewer terkadang itu berbanding lurus dengan penambahan jumlah subscriber. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah prank. Itu jenis prank ini memang terbilang cukup baru ya dan memiliki banyak peminat dari masyarakat terkait dengan prank. Hanya kadang-kadang prank ini kita buat jangan yang sekiranya membahayakan orang. Kan kadang-kadang ada prank yang membuat takut, karena tidak sedikit ada beberapa kasus yang berurusan dengan pihak yang berwajib gara-gara konten prank. Nah, teman-teman hindarilah kalau bisa. Kalau saya buat saja prank-prank yang lucu atau prank pasangan atau prank apa yang sekiranya bisa memberikan hiburan kepada para penonton.
Kemudian yang keempat itu adalah review atau unboxing. Untuk review dan unboxing ini memang juga sangat banyak para penontonnya. Karena banyak dari masyarakat yang ingin melihat suatu produk secara detail, ya, sehingga review dan unboxing ini juga bisa menjadi pilihan teman-teman untuk menjadikan konten. Hanya memang kalau saya lagi-lagi buatlah sebuah konten-konten unboxing dan review ini yang tentu yang direview dan di unboxing adalah produk-produk yang sering digunakan, yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga tentu bisa memancing minat penonton untuk melihat tayangan kita. Dan yang terakhir itu adalah gaming. Untuk gaming sendiri memang banyak ya yang memilih menjadi YouTuber untuk konten gaming ini. Ya, karena mereka mungkin sudah melihat beberapa YouTuber yang sukses di YouTube ini, seperti Frost Diamond, lalu kemudian beberapa kreator gaming di YouTube. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini bisa menjadi pertimbangan memilih konten, karena pemilihan konten itu sangat menentukan perkembangan channel kita. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya saya juga belajar dari pengalaman yang pernah saya lewati. Saya pun termasuk orang yang awam, karena tidak tahu seperti apa mau jadi YouTuber itu, konten apa yang harus kita pilih, bagaimana sehingga bisa menambah subscribe, menambah jam tayang, menambah viewer dan lain sebagainya dengan cara alami. Tapi ternyata kalau kita pemilihan kontennya tepat, yang lain itu mengikut, semacam subscriber, jam tayang, viewer dan lain-lain itu akan mengikut jika konten kita memang cukup menghibur, cukup menarik, cukup informatif, cukup edukatif, seperti itu. Nah, tetapi di sini juga saya akan ingin selipkan terkait dengan informasi mengenai ending daripada kita ber-YouTube. Kita ingin channel kita itu dimonetisasi, tetapi ketika ingin dimonetisasi tentu kita harus mengikuti koridor atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan YouTube. Intinya bahwa terkadang kita menjadi YouTuber ingin mudah, kadang-kadang re-upload punya orang, ya. Sementara pihak YouTube itu sebenarnya sangat menghargai orisinil daripada sebuah tayangan. Maka dari itu, dari antara semua pemilihan konten yang kita pilih, sebisa mungkin jangan re-upload punya orang. Ya, intinya teman-teman terus berkarya yang orisinil, yang kreatif, yang edukatif, yang inovatif, dan bisa memberikan informasi-informasi baru buat para penonton. Saya ulangi sekali lagi, ingat bahwa konten yang paling banyak diminati oleh para penonton atau menarik itu yang pertama daily atau travel vlog, lalu kemudian make up dan beauty, kemudian prank, review dan unboxing, dan terakhir adalah gaming channel. Itu mungkin untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman terkait pemilihan konten. Saya selipkan informasi tentang jangan membuat konten-konten yang re-upload, karena saya termasuk salah satu orang yang ketika mengajukan monetisasi itu tidak disetujui, karena ada beberapa tayangan-tayangan saya yang memang karena ingin gampang, bahwa memang intinya bahwa ketika teman-teman mau sukses memang harus ada perjuangan di sana, ada keringat di sana. Itulah yang menjadi tantangan kita untuk kita taklukkan sehingga bisa menghasilkan sesuatu di YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.